Di tengah gemuruh zaman modern, ada sebuah negara yang tetap setia pada akar budayanya yang kaya dan menawarkan panorama alam menakjubkan. Selamat datang di Mongolia, sebuah negeri yang tak terlupakan terletak di jantung Asia Timur. Terkenal karena keberaniannya dalam sejarah, Mongolia telah menjadi tempat di mana tradisi, alam, dan kehidupan nomaden bergabung dalam harmoni yang indah. Mongolia juga terkenal sebagai negeri yang misterius dan megah, sehingga layak jadi sorotan kita kali ini. Mongolia memikat hati banyak orang dengan karakteristiknya yang unik. Terletak di antara dua raksasa dunia, Cina dan Rusia, Mongolia tetap mampu mempertahankan identitasnya yang kuat di tengah tekanan geopolitik. Dari landscape gurun Gobi yang memukau hingga sejarah kekaisaran Genghis Khan yang legendaris, Mongolia memiliki banyak sekali elemen yang memicu rasa ingin tahu dunia. Ia memiliki sejarah yang panjang dan berpengaruh. Selama berabad-abad, Mongolia adalah tanah suku-suku nomaden yang menjalani kehidupan sebagai penggembala. Pada tahun 1921, Mongolia memproklamirkan kemerdekaannya dari dinasti Qing Tiongkok dan menjadi negara demokrasi pada tahun 1990 setelah era komunis yang sulit. Sebagai tempat kelahiran Genghis Khan, Mongolia dikenal sebagai salah satu pusat kekuasaan terbesar dalam sejarah. Genghis Khan yang lahir dengan nama Temujin adalah pemimpin legendaris yang memimpin ekspansi besar-besaran Mongol pada abad ke-13. Dengan keberaniannya yang luar biasa, ia berhasil menciptakan salah satu imperium terbesar di muka bumi. Kekaisarannya menguasai sebagian besar dari Asia Timur, termasuk wilayah-wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Tiongkok, Rusia, dan negara sekitar lain. Genghis Khan sering digambarkan sebagai seorang pemimpin yang tegas dan tanpa ampun dalam berperang. Dia memimpin kampanye militer yang sangat agresif dan menggunakan taktik-taktik yang seringkali kejam, cenderung brutal. Menurut catatan, pembantaian ratusan hingga ribuan warga sipil tak berdosa mengikuti dimanapun tentara Mongol masuk. Namun, ada pula yang mengatakan bahwa sebenarnya Genghis memiliki kode etik sendiri yang disebut yasa dalam mengatur perilaku dari para prajuritnya. Yasa ini melarang pencurian, penghancuran tanpa alasan, dan perlakuan buruk terhadap rakyat yang menyerah. Jelang akhir hayatnya, Genghis yang sudah berumur tua dipaksa untuk memimpin pasukan guna menghancurkan Kekhalifaan Abbasiyah untuk kesekian kalinya. Namun, ketidakcakapan para pasukan dan seringnya melakukan mabuk-mabukan memperlemah militer. Sang pemimpin Genghis meninggal dalam perjalanan karena terjatuh dari kuda. Saking diseganinya, kematian Genghis Khan pun dirahasiakan oleh para panglima sampai nantinya musuh berhasil ditaklukkan. Kuburan Genghis sendiri dirahasiakan agar tidak dirusak oleh orang lain. Kekuasaan Mongol diwariskan kepada putra ketiganya, Ogadai Khan. Alasan Genghis menunjuk putra ketiga untuk meneruskan tahta disebabkan oleh keahlian yang dimiliki Ogadai Khan dalam bernegosiasi, memimpin negara, dan sifatnya yang tidak sombong. Tidak seperti kedua kakaknya yang sering bertempur satu sama lain. Warisan Genghis pun masih sangat dihormati di Mongolia, dan makamnya di Taman Nasional Gunung Burkhan Khaldun menjadi situs penting untuk wisatawan dan sejarawan. Saat ini, Mongolia adalah negara demokrasi dengan sistem multipartai. Mereka menjalani pemilihan umum secara teratur dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia dalam konstitusinya. Mongolia juga memiliki hubungan diplomatis yang kuat dengan banyak negara di dunia, menjadikannya pemain global yang penting. Saat ini Mongolia dipimpin oleh Presiden Uhnagin Khurelshuk yang dilantik pada tahun 2021. Peran presiden terutama bersifat seremonial, sementara kekuasaan eksekutif sebagian besar berada di tangan Perdana Menteri. Ibu kota Mongolia bernama Ulaanbaatar. Ia terletak di bagian utara tengah Mongolia dengan ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut pada sebuah lembah yang dibentuk oleh Sungai Tul. Sementara di luar kota Ulaanbaatar ada bermil-mil padang rumput terbuka atau stepa Mongolia.
Ulaanbaatar juga merupakan ibu kota terdingin di dunia. Suhu rata-rata tahunannya sekitar minus 1,3 derajat. Musim panas di sini sangat pendek dan hangat, sementara musim dingin sangat kering dan dingin. Suhu di bulan Januari atau pada saat musim dingin bisa turun sampai dengan minus 40 derajat Celcius. Hampir setengah dari penduduk Mongolia tinggal di dalam dan sekitar ibu kota, sementara sisanya menjalani gaya hidup nomaden yang tidak jauh berbeda dari nenek moyang mereka ratusan tahun lalu. Pengembara Mongolia tinggal di tenda-tenda yang disebut yurt bersama keluarga dan ternak. Biasanya, mereka akan pindah untuk mencari padang rumput baru demi melindungi diri dari kondisi cuaca yang ekstrim. Karena gaya hidupnya nomaden, maka kuda memainkan peran utama dalam kehidupan sehari-hari orang Mongol. Kuda melambangkan budaya negara dan dikatakan bahwa orang Mongol tanpa kuda seperti burung tanpa sayap. Tidak salah jika populasi kuda di sana bahkan melebihi populasi manusianya. Lebih dari 2 juta kuda ditemukan di sini. Kuda-kuda dilepaskan dan hidup di luar ruangan di mana mereka bisa menemukan makanan sendiri. Penggunaan kuda yang paling penting sudah pasti untuk berpergian. Namun di samping itu ada pula tradisi balap yang telah berkembang selama berabad-abad. Balapan kuda tersebut berupa jarak jauh yang ekstrim dan festival nadam adalah tempat di mana kompetisi berkuda menjadi sorotan. Jarak balapan biasanya bisa sangat panjang, bahkan hingga puluhan kilometer. Pemanfaatan kuda tidak berhenti sampai di situ, karena orang Mongol juga mengonsumsi daging dan susunya. Ada satu minuman nasional terkenal di Mongolia bernama airak, yang merupakan produk susu kuda fermentasi. Orang-orang nomaden di negara itu sering menyambut tamu dengan semangkuk airak. Ketika ditawari, kamu harus meminumnya, karena penolakan dianggap tidak sopan. Mongolia merupakan negeri dengan landscape yang spektakuler dan ragam alam yang luar biasa. Ia memiliki luas lebih dari 1,5 juta kilometer persegi, menjadikannya salah satu negara terluas di dunia. Langitnya yang hampir sepanjang tahun berwarna biru, luas dan jelas, membuat Mongolia kerap disebut sebagai tanah langit biru. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh polusi yang sangatlah sedikit. Beda jauh dengan Jakarta yang sehari-hari langitnya berwarna kelabu. Di malam hari, Mongolia menawarkan pengalaman langit yang luar biasa bagi para pengamat bintang. Gurun Gobi yang mencakup sebagian besar selatan Mongolia adalah salah satu ikonnya yang terkenal sebagai salah satu gurun terluas di dunia. Biasanya, gurun sering diartikan tempat berpasir yang sangat luas, namun di Gurun Gobi ternyata tidak terlalu berpasir. Wilayah Gurun Gobi sebagian besar terdiri dari daerah yang berkerikil, berbatu, dengan tumbuhan semak-semak di beberapa daerah, seperti di dekat Sungai Kerulen yang menjadi sumber air di sana. Gobi sendiri berasal dari bahasa Mongolia yang berarti tempat tanpa air. Ia memiliki suhu yang sangat ekstrim. Saat musim dingin, suhu di gurun ini mencapai minus 40 derajat Celcius, sementara saat musim panas mencapai 45 derajat Celcius. Kendati demikian, Gurun Gobi menjadi tempat paling ideal bagi para arkeolog karena terdapat banyak fosil dinosaurus yang berhasil ditemukan. Diperkirakan, beberapa fosil dinosaurus tersebut dari era Mesozoikum, yakni sekitar 65-250 juta tahun yang lalu. Selain menjadi tempat ditemukannya jejak dinosaurus, Gurun Gobi ini juga menjadi tempat hidup cacing maut Mongolia. Sampai saat ini, keberadaan cacing masih diselidiki, sebab cacing maut itu termasuk hewan yang mematikan. Dan meskipun gersang, Gurun Gobi memiliki tempat wisata yang sangat populer yang ramai pengunjung, seperti Taman Nasional Gobi Gurfan Saikan hingga Museum Danzan Rafja yang menyimpan benda terkubur di Gurun Gobi. Gurun Gobi juga merupakan rumah bagi unta berpunuk dua, hewan yang tahan terhadap kondisi ekstrim Gurun Gobi. Unta ini menjadi bagian penting dari kehidupan nomaden Mongolia. Sama halnya dengan kuda, mereka juga digunakan untuk transportasi dan sumber daging serta susu. Sahabat, di era sekarang, masyarakat Mongolia masih sangat menghormati tradisi nomaden nenek moyang. Mereka hidup dekat dengan alam dan menghargai nilai-nilai seperti keramahan dan kedermawanan. Suku-suku nomaden sering bertukar kunjungan dan membantu satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Di bidang pendidikan, Mongolia telah mengembangkan sistem yang berkembang dengan pesat sejak tahun 1990. Mereka memiliki universitas-universitas terkemuka dan berusaha untuk memperkenalkan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua guna meningkatkan keterampilan berbahasa asing warganya. Perkembangan itu dibarengi dengan peningkatan sistem perawatan kesehatan, termasuk perluasan infrastruktur dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Mereka juga fokus pada pencegahan penyakit menular dan perawatan maternal. Ekonomi Mongolia bergantung pada sumber daya alam seperti pertambangan batu bara, tembaga, dan emas. Meskipun demikian, negara ini juga berkomitmen pada keberlanjutan ekonomi dan mencari peluang lain di bidang energi terbarukan seperti tenaga angin dan surya. Salah satu hal yang membedakan Mongolia adalah konsep Gross National Happiness atau kebahagiaan nasional bruto yang ditetapkan sejak 1970-an. Ini adalah upaya untuk mengukur kesejahteraan masyarakat daripada hanya pertumbuhan ekonomi. Salah satu hal unik di Mongolia adalah penggunaan simbol palus besar yang dikenal sebagai lingga di depan rumah-rumah untuk mengusir roh jahat. Simbol ini dianggap sebagai perlindungan dan pembawa keberuntungan. Hal ini karena Mongolia negara yang penuh dengan kepercayaan dan mitos. Masyarakat Mongolia masih mempraktikkan syamanisme yang melibatkan dukun. Dukun tersebut percaya bahwa mereka memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh dan melakukan upacara-upacara guna menjaga keseimbangan dunia. Sahabat, meski pernah mengalami masa-masa sulit, terutama selama era pemerintahan komunis yang keras, Mongolia tetap berjuang untuk mendapatkan kembali identitas dan kebebasannya. Mongolia adalah contoh bagus dalam menjaga budaya dan alam mereka. Mereka telah memprioritaskan pelestarian budaya dan hutan-hutan yang menciptakan habitat penting bagi satwa liar. Upaya untuk memperkenalkan energi terbarukan juga merupakan contoh komitmen mereka terhadap masa depan yang berkelanjutan. Mongolia memiliki banyak sekali tujuan dan pemandangan alam lain yang bisa menjadi rekomendasi saat kamu berkunjung ke sana. Misalnya Hofsgol Nur atau Mata Air Biru dengan danau air biru yang menakjubkan serta kota tua Karakorum dengan reruntuhan Karakorumnya yang menjadi tempat bersejarah paling penting. Dan sahabat, itulah tadi fakta menarik tentang Mongolia. Jika kamu tahu fakta lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Akhirnya, terima kasih telah mengikuti pembahasan hari ini. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Bye-bye.